Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini, Kamis tanggal 12 September 2024, diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 41 ayat 52, dikatakan demikian. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, ingatlah kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bersyukurlah jika kita masih memiliki ingatan yang kuat, terutama ingatan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mengingat kembali apa yang kita alami di masa lalu akan bermanfaat bagi hidup kita di kemudian hari. Tetapi tidak semua hal di masa lalu harus kita ingat. Hal-hal apa saja yang tidak perlu kita ingat dari masa lalu kita, yaitu hal-hal yang menyakiti hati kita. Setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya sakit hati. Bahkan ada yang membenci kita tanpa alasan. Apabila kita tidak berupaya untuk melupakan masa lalu yang menyakitkan itu, maka hal tersebut akan terus melekat dalam hidup kita, dan ini sangat berbahaya bagi perkembangan mental dan spiritual kita. Memang tidak mudah melupakan semua kejadian pahit di masa lalu, apalagi untuk mengampuni orang-orang yang membuat kita menderita dan kecewa. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ayat renungan hari ini menjadi bukti bahwa oleh kekuatan Allah, Yusuf mampu melupakan segala kesukaran dan kesengsaraannya di masa lalu. Yusuf dapat melupakan segala hal yang menyakitkan hatinya dengan mengingat apa yang diperbuat Allah dalam hidupnya. Di tengah keberhasilannya, Yusuf tidak melupakan Allah dalam hidupnya. Dengan menamai kedua anaknya dengan nama yang menunjukkan bahwa ia melihat segala sesuatu yang telah ia capai berasal dari Allah yang mengasihi dan memeliharanya. Jika Yusuf berhasil melupakan masa lalunya yang buruk, bagaimana dengan kita? Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita terus memandang kepada Tuhan dan minta pimpinan Roh Kudus. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar mengampuni dan tidak mendendam. Untuk dapat mengampuni dan tidak mendendam, kita harus meminta kekuatan dan kasih karunia Tuhan. Percayalah, rancangan Tuhan bagi setiap kita adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas setiap campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan, percaya bahwa rancangan Tuhan adalah hal yang terbaik dan yang terindah. Sebagai mana Yusuf, kiranya Tuhan menuntun kami untuk terus belajar mengenal Allah. Walau kami mencapai keberhasilan atau menang atau memiliki kekuasaan yang besar, supaya kami selalu sadar bahwa Tuhanlah
yang berdaulat atas hidup kami dan atas segalanya, atas tuntunan dan pertolongan Tuhan yang menjadikan pilar dari segala apapun yang kami boleh capai. Tolong kami Tuhan, supaya kami hidup bersandar total kepadamu, memandang kepada Tuhan dan minta pimpinan Roh Kudus-Mu. Tuhan kiranya menolong dan memberkati semua anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini. Tuhan kiranya menjauhkan kami dari segala kesusahan dan mara bahaya. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan kami, dan doronglah kami untuk kami senantiasa mengucap syukur dan bersuka cita, dan mampukan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan kiranya berbelas kasih menyembuhkan mereka yang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Tuhan menopang dan memberi kelegaan bagi mereka yang letih lesu dan berbeban berat, dan menghibur mereka yang bersedih dan berduka. Bukakan pintu rezeki bagi mereka yang berkekurangan, dan kiranya Tuhan melawat mereka yang terbelenggu dan terpenjara, dan limpahi mereka sukacita dan kelegaan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.